Selamat hari Minggu. Bertemu kembali dengan Kak Ria dan Kak Novi dalam ibadah Sekolah Minggu HKBP Jambi. Kak Ria, ya Kak Novi. Kak Novi mau tanya, kan ada mulut, ada tangan, ada kaki. Gunanya buat apa Kak? Semuanya itu gunanya untuk memuji Tuhan Kak Novi. Benar sekali Kak. Seperti lagu yang mau kita nyanyikan ini loh Kak Ria. Judulnya Tanganku Kerja Buat Tuhan. Adik-adik bangkit berdiri, kita bergerak bersama. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kita nyanyikan sekali lagi ya adik-adik. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Nah adik-adik, tiba saatnya kita memulai ibadah kita. Siapkan hati kita dan pikiran kita. Kita mau memulai, kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Kak Ria, Ya Kak Novi. kalau kita sama Tuhan Yesus pasti selalu ada kemenangan. Iblis selalu kalah, benar gak Kak Ria? Benar Kak Novi. Seperti lagu yang mau kita nyanyiin Kak Ria. Tahu gak lagunya apa Kak Ria? Dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik kita nyanyi kembali dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Adik-adik, sekarang lipat tangan, tutup mata, kita mau masuk dalam doa pembuka. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih karena Tuhan telah menjagai tidur kami malam tadi hingga boleh pada pagi hari ini kami masih boleh menghirup udara yang segar. Bapa yang baik, saat ini kami akan memulai kebaktian kami. Engkau yang memperlengkapi kami Tuhan, berkati hati dan pikiran kami supaya kami boleh fokus beribadah. Jauhkanlah dari orang-orang yang mau mengganggu kami ya Tuhan. Bapa, kami adalah manusia yang tak luput dari kesalahan dan dosa, kiranya Engkau mengampuni kami. Terpujilah namamu kini sampai selama-lamanya. Amin. Kak Novi, Ya Kak Ria?
Kak Nopi kalau mau makan ingat Tuhan Yesus enggak Kak Nopi? Iya dong Kak Ria, bukan cuma saat makan Kak Nopi ingat Tuhan Yesus. Saat bangun tidur, saat mau tidur, mau Iya. bepergian, Kak Nopi selalu ingat sama Tuhan Yesus. Iya Kak Nopi, kapan dan dimanapun kita harus selalu ingat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344, Ingat akan Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Epistel kita diambil dari Alkitab Zefanya 3 ayat 17 sampai 20. Kakak ulangin ya adik-adik. Epistel kita diambil dari Alkitab Zefanya 3 ayat 17 sampai 20. Dan ayat 20 kita baca secara sama-sama ya adik-adik. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karena engkau tidak lagi menanggung cela. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Kita sama-sama ya adik-adik. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau menghafal ayat hafalan minggu ini. Ayat hafalan minggu ini dari Mazmur 62 ayat 8. Mazmur 62 ayat 8. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Sekali lagi ya, Mazmur 62 ayat 8. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaan, gunung batu kekuatanku, tempat perlindungan Allah. Adik-adik, kita lihat ayat hafalan, teman-teman yang sudah hafal ayat hafalan minggu lalu. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Matius 5 ayat 4
Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Terima kasih. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin. Terima kasih. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin. Nah, sudah ya dihafal ayat hafalannya. Jangan lupa kirim ke kakak sekolah minggu. Tapi kita ulangi sekali lagi ya. Mazmur 62 ayat 8. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaan. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindungan ialah Allah. Kakak tunggu videonya minggu depan. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita bernyanyi, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau mau apa? Kalau mau tumbuh Lebih tinggi. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kita ulangi sekali lagi adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau mau apa? Kalau mau tumbuh. Lebih tinggi. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Adik-adik sekolah minggu, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari Minggu ini, tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, karena pada hari ini kami masih dapat beribadat ke hadapan-Mu melalui ibadah online sekolah minggu kami.
Biarlah Tuhan memberikan Roh-Mu yang kudus untuk menerangi hati pikiran kami, supaya kami dapat mengerti akan firman Tuhan dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang menjadi cerita sekolah minggu kita pada hari ini yaitu yang tertulis di dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai dengan 50. Kita buka Alkitabnya masing-masing. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai dengan 50, demikian firman Tuhan. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan ini dari kakak kita, Kak Fioni. Oleh karena itu kita duduk yang baik untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu. Ketemu lagi nih sama Kak Fioni di cerita sekolah minggu. Hari ini kakak mau ajakin adik-adik untuk menonton suatu cerita tentang seseorang yang badannya kecil melawan seorang yang badannya besar. Ayo coba adik-adik tebak, hari ini kita ingin mendengarkan cerita tentang apa? Nah benar sekali, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Daud dan Goliat. Nah adik-adik kira-kira masih ingat tidak? Daud itu siapa sih? Dan Goliat itu siapa? Kalau adik-adik mungkin, aduh sedikit lupa Kak, atau siapa ya? Adik-adik duduk yang rapi, pasang telinganya, jangan ribut, kita sama-sama nonton cerita ini.
Dia hanya sendirian di sana. Oh, dia tidak sendirian. Jadi, adakah yang mau melawan Goliat hari ini? Aku menerima lamaran. Aku akan melawannya. Maaf, kau sangat kecil. Ayolah orang-orang, aku minta petarung dan kalian kirim ini. Apa kamu takut dengan yang kecil? Baiklah, Goliat, sarapan disajikan. Kalau dia lakukan sama saja bunuh diri. Mungkin aku harus... Hidup Goliat! Hari ini Tuhan akan menyerahkan kau ke dalam tanganku. Aku akan memberikan mayat tentaramu kepada burung-burung di udara. Untuk itu, bocah, aku akan membelahmu dan menggiling tulangmu jadi debu. Diamlah, supaya aku bisa membunuhmu. Tidak, pertempuran ini milik Tuhan. Engkau tidak akan melukaiku hari ini. Kau akan mati. Engkau mendatangiku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Tuhanmu lemah. Tuhanku tidak lemah. Adikku berhasil! Dia berhasil! Dia berhasil! Berhasil, hebat sekali! Kalian lihat, itu adalah adikku Daud. Dia telah berhasil membunuh Goliat. Semua orang bilang dia tidak sanggup, tapi berkat Tuhan dia bisa. Chris, apa kamu siap? Kita akan kembali. Ya, terbang lagi! Kembali ke tempat ini lagi. Audisinya sudah selesai. Jadi, jika Tuhan memberimu kemampuan, besarnya raksasa atau penonton, tidak jadi masalah kan? Gizmo, gitarku. Chris, kamu pasti bisa. Mau apa kamu? Teman-teman, senarku tadi putus dan sebenarnya aku juga gugup tadi. Maksudku, aku ingin diberi kesempatan sekali lagi. Tidak bisa.
Selamat bergabung, nak. Nah adik-adik tadi sudah lihat kan tentang Daud yang mengalahkan Goliat hanya dengan menggunakan batu. Padahal adik-adik lihat bukan? Tadi Goliat badannya besar, membawa senjata, membawa pedang, dilempar. Tapi apa Daud takut? Oh tentu saja tidak. Daud bahkan berani menantang Goliat. Kenapa Daud berani? Karena Daud merupakan tentara Tuhan, Daud merupakan anak Tuhan, dan Daud tahu kalau Tuhan berada di pihaknya, ia tidak perlu merasa gentar. Tadi adik-adik juga lihat bukan tentang Kris yang awalnya dia merasa takut, dia merasa kecil, dia takut teman-temannya mengejek, menghina karena penampilannya tidak bagus atau karena dia merasa aduh banyak sekali yang menonton, dia takut melihat semua itu. Tapi Tuhan bilang, hei kamu anakku loh, kamu tentaraku, aku akan mendukungmu, kamu akan menampilkan yang terbaik. Nah kakak yakin dan percaya adik-adik semua juga merupakan anak-anak Tuhan. Iya bukan? Kakak merasa bahwa kakak anak Tuhan loh. Adik-adik anak Tuhan juga tidak? Pasti iya. Kalau begitu mulai hari ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai tentara Tuhan, kita tidak boleh lagi merasa gentar, kita tidak boleh merasa takut, kita harus berani. Iya, adik-adik sekolah minggu, kita tadi sudah sama-sama mendengar cerita dari Kak Fioni. Kita menonton bagaimana Daud mengalahkan orang Filistin yang bernama, siapa namanya? Iya, Goliat. Goliat itu besar sekali bukan? Dia seperti raksasa besarnya. Sementara Daud itu kecil dibandingkan Goliat. Tapi kita bisa lihat siapa yang memenangkan pertempuran itu. Daud melawan Goliat. Ya, yang menang adalah Daud. Karena apa? Ya, firman Tuhan ini sudah memberitahukan kepada kita. Daud mengatakan kepada Goliat, engkau datang dengan membawa senjatamu, membawa lembing, tapi aku datang demi nama Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, Daud itu bertempur, berperang, melawan Goliat yang sebesar itu, dia bisa menang karena dia mengandalkan Tuhan. Tuhanlah yang menyertai Daud untuk mengalahkan Goliat. Tuhanlah yang mengajarkan Daud bagaimana mengalahkan Goliat, dan Tuhan juga yang memberikan kemenangan itu kepada Daud dan dia bisa mengalahkan Goliat. Adik-adik sekolah minggu, kalau dari ukuran badan antara Daud yang kecil dibandingkan dengan Goliat yang besar seperti raksasa, kalau dari pikiran kita manusia, nggak mungkin kan Goliat kalah karena Daud kecil. Tapi kita mau melihat apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Kalau Allah itu sudah bertindak. Oleh karena itu makanya Daud bisa menang. Karena Allah lah yang melakukan perkara yang begitu besar dengan cara Daud mengalahkan Goliat memakai satu buah batu saja yang diumban kena ke dahinya Goliat. Adik-adik sekolah minggu, biarpun Daud kecil, kalau Tuhan ada bersama dengan dia, dia mampu mengalahkan yang besar. Begitu juga dengan kamu.
Biarpun adik-adik sekolah minggu itu kecil, kalau Tuhan yang bersama-sama denganmu dan kamu mengandalkan Tuhan, maka banyak sekali hal yang bisa kamu lakukan. Bagaimana kamu juga berani seperti Daud karena mengandalkan Tuhan. Bagaimana kamu juga mau seperti Daud bersandar hanya kepada Tuhan untuk menghadapi apapun di dalam kehidupanmu. Oleh karena itu jangan mau cepat putus asa ketika bertemu dengan kesulitan. Ya kan? Kalau kita belajar mungkin kita bertemu dengan kesulitan dan kesukaran, jangan langsung putus asa. Panggil Tuhan supaya Tuhan membantumu. Kamu diberikan roh hikmat dan kebijaksanaan supaya kamu bisa menghadapi pelajaranmu dengan baik juga. Oleh karena itu mendekatlah kepada Tuhan, berserahlah, bersandarlah senantiasa hanya kepada Tuhan dalam perjalanan hidupmu. Karena hanya Tuhan saja yang bisa memberikan dan memampukan kamu untuk menghadapi setiap persoalan dan pergumulan di dalam kehidupanmu. Biarpun kamu kecil, kalau Tuhan ada di dalammu, maka kamu akan mampu melakukan banyak hal yang besar seperti Daud yang dipakai Tuhan mengalahkan Goliat yang besar, maka kamu pun akan dipakai Tuhan untuk mengalahkan banyak masalah-masalah besar di dalam kehidupanmu. Ayo semangat adik-adik, berserahlah dan bersandarlah kepada Tuhan, panggil Tuhan senantiasa. Jikalau kamu sedang menghadapi berbagai kesukaran dalam kehidupanmu, karena hanya Tuhan saja yang mampu menolong kamu untuk melepaskan kamu dan memenangkan kamu dalam setiap persoalan hidupmu. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini di mana Engkau masih mengajarkan kami melalui firman-Mu. Biarlah kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami pun mampu seperti Daud. Walaupun adik-adik sekolah minggu kami ini masih kecil-kecil, tapi kalau Tuhan beserta mereka, seperti Tuhan menyertai Daud, maka adik-adik sekolah minggu kami ini pun akan mampu menghadapi persoalan apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka. Biarlah setiap adik-adik sekolah minggu kami ini mau memanggil Tuhan dalam hidupnya, mau bersandar dan berserah kepada Tuhan di dalam doa-doanya setiap harinya. Kami percaya Bapa, jikalau Engkau bersama-sama dengan kami, maka kami akan memenangkan banyak persoalan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Dengarkan doa permohonan kami ini, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang peperangan, tentang pertarungan, nah juga tentang tentara. Nah kalau tentara itu biasanya berperang menggunakan apa? Menggunakan pedang, menggunakan tombak. Lalu mereka menggunakan baju apa? Baju zirah, benar sekali. Lalu kalau di sebelah tangan kanan ini pegang pedang, tangan kirinya pegang apa? Benar, mereka pegang perisai. Ini seperti ini, kakak punya perisai karena kakak merupakan tentara Allah. Adik-adik juga kan? Oleh karena itu adik-adik harus buat perisai. Nah kalau perisai kakak ini terbuat dari kardus. Kalau adik-adik tidak punya kardus, adik-adik bisa buat dari karton. Warnanya juga bebas, buat semenarik, secantik mungkin. Lalu jangan lupa di tengahnya ditulis ayat hafalan. Ayat hafalan yang tadi adik-adik masih pada ingat kan? Nah ditulis ya di tengah, dan jangan lupa satu hal lagi. Dikirim ke guru sekolah minggu.
Kak Ria, Ya Kak Nopi. kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan dan kita akan menyerahkan persembahan kita. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Lagu kita apa Kak Ria? Daud dan Goliat. Adik-adik kita bernyanyi Daud dan Goliat. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diumpannya tak, Goliat mati, puji nama Tuhan. Sekali lagi adik-adik. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diumpannya tak, Goliat mati, puji nama Tuhan. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita tadi sudah sama-sama memuji Tuhan lewat nyanyian dan doa kita. Kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan serta memberikan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Saat ini kita mau mengakhiri ibadah kita, marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Lagi. Acak-acak panjang apanya? Hidup kan deh.